Oke, halo semuanya, aku Alma. Bagi yang belum kenal, untuk sharing hari ini aku bakal bagiin ke kalian tentang how to get along with your parents. Nah, topik ini bakal aku mulai dengan pertanyaan. Kalian boleh jawab ya di chat. Pertama tuh, gimana hubungan kalian sama orang tua kalian gitu. Aku minta kalian jujur sih, jadi kalian skalain dari 1 sampai 10. 1 itu gak deket banget, 10 itu deket banget gitu. Boleh dong jawab di chat biar aku tahu gitu. Jujur aja gak apa-apa, gak akan ditanya-tanya gimana kok. Aku cuma pengen tahu aja gitu. Kira-kira yang lain. Thank you yang udah jawab. Oke, keren ya 9. Oh, CDK 4, kadang 8, kadang 10. Oke. Sambil kalian jawab, kan banyak macam-macam tuh, ada yang 9, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8 gitu ya. Nah, menurut kalian sebenarnya apa sih yang ngebuat sebuah hubungan orang tua sama anak itu nggak bisa deket gitu? Pasti kan ada yang nggak deket, ada yang deket banget. Nah, ini aku nanyanya yang nggak deket gitu. Kenapa sih? Jawab aja dalam hati. Sekalian aku mau bagiin pengalaman aku sama orang tua aku di mana aku pernah ada di skala 3, bahkan kayaknya 2 sih, aku nyampe 2 gitu. Nih, ini berawal dari aku waktu SD, di mana orang tua aku tuh memperlakukan aku secara kurang adil, dan mereka punya ajaran yang kurang sesuai menurut aku untuk seumuran anak SD gitu. Jadinya ada penghalang antara aku sama orang tua aku nggak bisa deket gitu. Nah, ternyata setelah aku mengalami itu, aku nyadar yang buat aku tuh gak dekat sama mereka adalah luka, kecewa, marah, trauma aku sama mereka gitu, sama apa yang mereka lakuin ke aku. Itu malah ngebuat aku tuh gak deketnya sampai kayak aku gak bisa cerita, ngobrol juga kayaknya secukupnya sih. Jadi kayak cuma sekedar orang-orang yang tinggal di satu rumah gitu, nggak bisa di talk kayak teman-teman aku. Aku ngeliat teman-teman aku tuh kayak cerita apa-apa tuh cerita ke orang tuanya gitu, dan aku tuh bener sama sekali nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Dan itu tuh berlangsung sampai aku SMP, bahkan SMA pun masih begitu, bertahun-tahun aku mengalami kayak gitu. Nah, ternyata tuh sebenarnya yang buat hubungan nggak bisa dekat tuh ini, luka, kecewa, marah, trauma kita sama orang tua. Tapi yang utamanya adalah luka, kecewa, marah yang nggak bisa diberesin, yang nggak kita beresin. Anggapnya kalian tuh punya seorang musuh. Kalau musuh tuh pasti kayak kalian punya satu hal yang kalian sebelin dari mereka gitu kan. Jadinya kalian nggak bisa punya hubungan yang baik sama mereka, sama kayak sahabat-sahabat kalian gitu. Nah, aku tuh juga ada di posisi nih. Aku ngerasa aku nggak perlu beresin masalah ini sama mereka gitu, karena yang buat salah tuh kan mereka gitu. Aku punya pikiran harusnya kan mereka yang minta maaf duluan gitu. Harusnya mereka yang beresin duluan gitu. Baru aku, setelah mereka berubah, baru aku yaudahlah ayo gitu. Nah, aku masih punya pemikiran itu. Tapi kita mau lihat apa kata Tuhan tentang orang tua gitu. Di Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Di mana dibilang, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Aku jamin udah sering banget kita dengar berkali-kali tentang ayat ini. Taatilah orang tuamu. Ini kayaknya terus-terus diajarin dari kita kecil, kayak ini jadi perintah Allah kan soalnya. Nah, kenapa sih sebenarnya Tuhan tuh nyuruh kita taat sama orang tua? Kita harus tahu dulu, karena orang tua itu udah Tuhan titipkan sebagai otoritas tertinggi dari anak gitu, di atas kita. Dan kita harus taat orang tua itu dalam keadaan orang tua tuh keadaannya apapun. Karena kita nggak bisa milih orang tua seperti apa yang kita pengen. Kita pengen orang tua kayak gini gitu, nggak bisa. Tuhan udah tetapin itu orang tua kita gitu. Dan kita harus taatin. Nah, Tuhan itu maunya kita taat tuh nggak cuma sekadar karena perintah, karena disuruh. Tapi Tuhan pengen tuh menaati orang tua itu sebagai salah satu bentuk kita mempraktekkan firman Tuhan dengan kasih karunia yang Tuhan berikan. Nah, kasih karunia yang Tuhan berikan itu di saat kita udah membangun hubungan duluan sama Tuhan gitu. Dari situ kita bisa belajar untuk menaati. Nah, untuk kasih karunia itu nanti aku bakal bahas di next, kenapa sih kita butuh banget kasih karunia dari Tuhan. Nah,
lanjutin dari sharing aku, pengalaman aku. Setelah aku bertahun-tahun mengalami hal itu sampai SMP, bahkan SMA tuh, kadang aku masih ngerasa sih, eh, masih diperlakukan seperti itu dan masih belum bisa menerima orang tua aku sepenuhnya, belum memaafkan. Nah, sampai pada akhirnya aku punya pengalaman di mana Tuhan tuh berasa kayaknya ngingetin terus tentang ayo dong beresin sama orang tua kamu gitu. Beresin, nggak bisa kan selamanya kayak gini terus. Tapi pemikiran aku tetap sama, kayak ngapain lah aku beresin gitu. Merekanya juga masih kayak gitu. Merekanya juga nggak minta maaf duluan gitu. Ngapain kita harus minta maaf duluan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat nih, di ayat ini, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Aku highlightin taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ini artinya kita itu melibatkan Tuhan dalam kita menaati orang tua. Jadi saat kita menaati orang tua itu kita butuh kasih karunia. Aku bilang tadi. Jadi kita nggak sekadar cuman menaati mereka gitu. Nah, next-nya adalah setelah aku oke lah Tuhan ingetin untuk ini, dan akhirnya tuh ada di satu titik di mana yaudahlah aku coba untuk oke lah aku mulai coba nih untuk membereskan masalah aku sama orang tuaku. Next-nya aku tuh mulai jujur dan terbuka sama diri aku sendiri. Apa sih yang aku rasain? Kenapa sih aku bisa sebel sama mereka gitu? Hal apa yang buat aku selalu sebel, selalu marah sama mereka? Aku juga jujur sama Tuhan. Aku ngomong, sebenarnya Tuhan tahu, tapi Tuhan tuh pengen kita mengakui aja gitu. Jadi kita bangun hubungan juga sama Tuhan. Kita punya koneksi itu. Biar Tuhan tuh juga memimpin kita gitu, apa yang harus kita lakuin. Kita jujur, kita terbuka sama Tuhan, terus kita juga perlu dibantu sama komunitas, sama home kita, sama small group kita, sama small group leader kalian gitu. Untuk terus membantu, membimbing kalian untuk mengambil keputusan selanjutnya gitu. Apa yang harus kalian bahas sama orang tua, apa yang harus kalian lakuin sama orang tua. Nah, next step-nya adalah saat kalian punya, ya udah deh ngambil keputusan untuk mau coba untuk memperbaiki hubungan kalian sama orang tua. Nih, ada 3 step yang kayaknya menurut aku dan menurut kalian juga kayaknya udah general banget deh untuk mengambil keputusan ini. Gimana kalian harus mengampuni, mendoakan, membereskan gitu. Kayaknya udah sering banget disuruh mentaati orang tua. Tadi juga kan kayak Jenny kan nanya nih, kenapa harus mentaati orang tua? Karena ya udah jadi perintahnya Tuhan gitu. Terus kayak karena mereka apa ya, yang udah Tuhan pilih gitu. Jadi bawahannya Tuhan gitu kan. Nah, sebenarnya general banget, tapi seperti yang aku udah bilang tadi tentang kasih karunia, kalau kita nggak punya kasih karunia dalam Tuhan, untuk kita tuh nggak akan mungkin untuk bisa melakukan 3 hal ini gitu. Kenapa sih kita nggak akan mungkin gitu? Karena sebenarnya dalam kita mengambil keputusan untuk mengampuni, mendoakan, membereskan itu nggak menjamin kita bakal orang tua kita tuh bakal berubah gitu sesuai apa yang kita pengen. Mau kalian doain beratus-ratus kali, mengampuni berkali-kali gitu, belum tentu orang tua kalian tuh bisa langsung berubah sesuai apa yang kalian pengen. Tapi dari sini karena ada kasih karunia dari Tuhan, dari hubungan kita sama Tuhan, Tuhan itu pengennya hati kita yang berubah. Tuhan proses hati kita supaya kita tuh punya jadi berubah hatinya, terbuka, punya respon yang baik dan benar terhadap orang tua kita gitu. Jadi kita bisa tetap apapun kondisi orang tua kita tetap ayo kita mengampuni, mendoakan gitu. Itu juga karena kasih karunia Tuhan. Aku percaya banget kalau nggak ada kasih karunia tuh nggak bisa lah kita kayaknya berasa udah lakuin doain mengampuni sekali juga kayaknya udah menyerah gitu sama kelakuan mereka mungkin yang nggak berubah gitu. Dan aku juga mengalami hal itu. Aku membangun hubungan sama Tuhan lama, tapi itu juga agak proses gitu untuk melakukan ini. Jadi kita benar-benar butuh banget kasih karunia Tuhan untuk melakukan step-step ini gitu. Tanpa Tuhan tuh gak bisa banget lah menurut aku. Setelah kalian gitu untuk pengen nih punya hubungan sama orang tua yang lebih dekat banget gitu, yang lebih baik. Nah, sebagai anak yang kita nih di teens kan kita udah dapat materi ini,
lebih dulu mungkin karena orang tua juga dulu kayaknya ngajarin kita tuh nggak ada kayaknya waktu zaman dulu kelas parenting, kayaknya baru-baru ada sekarang gitu ya kelas parenting. Nah untuk kita yang udah dapetin dulu nih tentang materi nih dari Lighters ini, kita belajar untuk inisiatif membangun hubungan sama mereka, karena hubungan yang baik itu punya komunikasi yang baik. Tapi kadang kan kita bingung ya untuk ngobrol sama orang tua tuh gimana gitu. Kadang kan kayak awkward juga gitu. Aku juga merasa waktu itu kayak untuk melakukan komunikasi sama mereka tuh awkward banget. Kayak, aduh nggak bisa lah sedekat sama aku sama teman-teman aku gitu. Nah, tapi ini 3 hal yang aku juga lakuin dalam hidup aku untuk aku bangun komunikasi sama mereka. Kita bisa mulai dari komunikasi-komunikasi kecil gitu. Mulai dari misalnya minta bantuan sama mereka tentang pendapat, tentang saran mereka gitu dalam sekolah kalian, tentang teman-teman kalian yang simpel-simpel dulu aja gitu. Terus kita belajar untuk mengakui dan minta maaf sama mereka. Kalau kalian punya salah, kalian tuh minta maaf gitu. Misalnya kalian ada lupa, disuruh ini, disuruh itu, terus kalian lupa nggak ngerjain gitu, kalian nggak apa-apa ngakuin aja gitu, karena itu bentuk kalian menghargai juga. Di sini kita dibilang juga mengatakan bahwa kita menghargai dan menyayangi mereka gitu, karena mungkin bentuk sayangnya kita yang kita uh, kasih ke mereka nggak selalu harus kata-kata gitu, karena mungkin ada yang dalam bentuk quality time gitu yang bisa kasih. Nah, kita bisa tunjukin duluan gitu ke mereka, karena aku percaya juga sebagai orang tua mereka juga kadang bingung sih untuk menyatakan sayangnya mereka ke kita gitu. Kadang mereka juga awkward, nggak cuma anaknya doang yang awkward gitu kan, orang tuanya juga awkward gitu. Karena aku juga mengalami itu, kayak dulu aku kayaknya susah banget untuk meluk papa aku juga, kayak karena kayak dia juga awkward gitu. Tapi kan kita kalau kita mulai duluan, mereka juga bisa approach gitu lama-lama ke kita gitu. Jadi Tuhan tuh pengen kita inisiatif, tapi kita juga kok bisa konsisten gitu untuk melakukan ini. Karena untuk melakukan ini tuh yang aku bilang tadi gitu, kita belum tentu mengubah orang tua kita uh, dalam apa yang kita lakuin gitu, tapi hati kita malah jadi berubah gitu untuk merespon perlakuan mereka gitu, apapun responnya gitu. Karena kita punya Tuhan, kita punya kasih karunia yang udah Tuhan kasih untuk bisa kita merespon yang benar gitu. Nah, ini agak cepet sih ya. Kalau aku kecepetan bilang aja ya. Nah, dalam membangun komunikasi ini tuh sebenarnya kan pasti ada respon orang tua yang beda-beda gitu kan. Misalnya ada yang malah jadi luluh hatinya gitu, malah atau enggak ada yang tetap masih kayak B aja gitu, nggak berubah-berubah. Tapi Tuhan mau kita tetap lakuin, tetap konsisten melakuin hal-hal tadi gitu. Tetap mendoakan, tetap mengampuni mereka gitu, tetap bangun komunikasi sama mereka gitu walaupun susah. Nah, di Alkitab juga diajari nih di sini, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang pendengarnya beroleh kasih karunia. Untuk melakukan ini juga nggak gampang gitu menurut aku, dari kita membangun komunikasi, karena setelah dari SD aku mengalami itu, bahkan sampai SMA masih, aku punya hubungan yang lebih baik dari sebelumnya itu saat aku SMA akhir, aku mau kuliah. Jadi butuh bertahun-tahun untuk melakukan proses ini gitu, dan untuk ngeluarin kata-kata yang baik tuh juga susah gitu sebenarnya, karena kadang kayak tetap aja pengen ngomel gitu kan, kayak pengen istilahnya kayak pengen marah-marah aja terus tentang perilaku mereka, kadang yang nggak sesuai sama yang kita pengen gitu kan. Tapi Tuhan juga ngingetin di sini tetap melakukan untuk malah perkataan keluarin yang baik gitu, karena beroleh kasih karunia gitu. Jadi apa ya, walaupun orang tua tetap setelah kita mendoakan, membereskan, aku jamin orang tua tuh belum nggak akan langsung berubah 180 derajat. Aku ingetin itu. Tapi belajarlah untuk gunain kasih karunia yang Tuhan berikan supaya hati kalian tuh bisa diubah sama Tuhan untuk bisa ngerespon mereka dengan baik sesuai apa yang Tuhan pengen gitu. Nah, jadi sebenarnya inti dari sharing aku kali ini adalah, pertama, menaati orang tua tuh bukan sekadar perintah, nggak cuma sekedar oh ada di Alkitab, oh disuruh dari di Lighters disuruh mentaati orang tua gitu.
Tapi itu adalah sebuah praktek dari firman Tuhan dengan kasih karunia dari hubungan kita sama Tuhan. Jadi kita punya hubungan dulu sama Tuhan. Karena saat kita mendoakan dan mengampuni mereka tuh nggak menjamin mereka akan langsung berubah 100% gitu. Tapi Tuhan bakal janji, bakal ubah hati kita untuk punya respon yang baik dan benar. Nah, karena tetap aja respon mereka belum tentu selalu sama sesuai yang apa yang kita pengen gitu, baik lagi. Dan kita tetap menggunakan tutur kata yang baik dan terus membangun komunikasi sama orang tua. Karena aku bilang tadi, kita yang duluan udah dapat materi gitu. Ya kita inisiatif lah untuk membangun hubungan sama orang tua dan selalu konsisten. Begitu sih sharing aku hari ini, sedikit sih kayaknya. Semoga kalian bisa mulai terpikirkan apa yang harus kalian lakuin sama orang tua untuk bisa lebih dekat lagi. Yang udah 9 bagus banget dan boleh ditingkatin lagi gitu hubungannya sama orang tuanya. Sekian.